Kalau sekarang bagaimana? Ada ya? Baik. Eh, Mohon maaf ya untuk kawan-kawan semuanya. Ini ada sedikit permasalahan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi penting bagi kita meluruskan niat kita dalam melakukan amalan kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzar, la anta ghduwa fatata'allama baban minal ilm khairul laka min an tusalliya al-faraq." Wahai Abu Dzar, engkau keluar dari tempatmu dengan tujuan untuk mempelajari satu bab saja dari ilmu agama. Apa kata Nabi? Khairul laka min an tusalliya al-faraq. Maka sungguh itu lebih baik bagimu dibandingkan engkau melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bahkan ulama menjelaskan 1000 rakaat di sini lengkap dengan kesunahannya. Ya, jadi mulai dari wudhunya, ya itu dilengkapi dengan kesunahannya. Juga di dalam sholatnya sempurna juga kesunahannya. Maka orang yang menuntut ilmu agama, satu bab saja dari ilmu agama, maka itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, ingin mendapatkan, dianugerahkan pahala yang begitu banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbaiki niat kita dalam melaksanakan kebaikan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa setelah di pertemuan sebelumnya tertunda ya. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjutkan kembali masih membahas seputar bab riddah. Tepatnya pada riddah bagian ketiga, yaitu riddah perkataan yang bersumber dari lisan. Ya. Sebelum kita membahas terlebih lanjut tentang contoh-contoh dari kufur bagian ketiga ini, ada sebuah kaidah yang penting untuk kita ketahui yang berkaitan dengan riddah bagian ketiga ini, yaitu riddah perkataan, atau singkatnya perkataan-perkataan yang dapat menyebabkan rusaknya keislaman seseorang. Nah, ada sedikit kaidah yang perlu kita pahami. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa riddah perkataan ini itu sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, para ulama mengatakan jumlahnya tidak terhitung. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal-awal, bahwa riddah perkataan ini jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Karena saking banyaknya. Bahkan di antara para ulama itu mengarang kitab-kitab yang isinya hanya contoh kekufuran. Yang contoh dari kufur perkataan itu amatlah banyak jumlahnya. Nah, dari sekian banyak contoh-contoh dari riddah perkataan ini, para ulama membagi perkataan-perkataan kekufuran itu yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam itu dibagi menjadi dua. Ya, dari banyaknya contoh kufur perkataan, para ulama membagi lafal-lafal kekufuran itu menjadi dua. Ya, menjadi dua. Yang pertama adalah al-lafdzus sharih fil kufur. Al-lafdzus sharih fil kufur, atau lafal yang sharih dalam kekufuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lafal yang zahir dalam kekufuran. Ya, saya ulangi. Dari sekian banyak contoh
kufur perkataan, para ulama membagi lafal-lafal kekufuran itu menjadi dua. Yang pertama adalah lafal yang sharih dalam kekufuran. Yang kedua adalah lafal yang zahir dalam kekufuran. Jadi ada dua dari sekian banyak contoh kufur perkataan. Semuanya akan kembali ke salah satu dari dua itu. Yang pertama lafal yang sharih, yang kedua lafal yang zahir. Nah, kenapa saya ulang pada bagian ini? Agar istilah seperti ini dapat kita ingat dengan baik, sehingga kita ketika mendapati contoh-contoh dari kufur perkataan, maka kita bisa tahu bagaimana menyikapinya dan menghukumi apakah orang ini keluar dari Islam atau tidak. Baik. Yang pertama adalah lafal yang sharih di dalam kekufuran. Lafal yang sharih di dalam kekufuran. Apa yang dimaksud dengan lafal yang sharih di dalam kekufuran? Lafal yang sharih ini adalah lafal yang hanya memiliki satu makna dan itu adalah kekufuran. Jadi saya akan berikan definisinya dulu, kemudian bagaimana timbangan dalam menghukuminya, kemudian kita masuk ke dalam contohnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan lafal yang sharih di dalam kekufuran adalah lafal yang hanya memiliki satu makna dan itu adalah kekufuran. Adalah kekufuran. Kemudian yang kedua, lafal yang zahir di dalam kekufuran. Lafal yang zahir dalam kekufuran. Apa yang dimaksud dengan lafal yang zahir di dalam kekufuran? Yaitu lafal yang memiliki lebih dari satu makna, yang sebahagian maknanya adalah kekufuran dan sebagian yang lain tidak kufur. Saya ulangi. Zahir di dalam kekufuran adalah lafal yang memiliki lebih dari satu makna. 2, 3, dan seterusnya. Yang sebahagian maknanya adalah kekufuran dan sebahagian yang lain adalah tidak kufur. Ini lafal yang zahir. Dapat dibedakan ya antara lafal yang sharih dengan lafal yang zahir. Nah, bagaimana kita meninjau apakah orang yang mengatakan yang dengan lafal yang sharih ini keluar dari Islam atau tidak? Kemudian orang yang mengatakan lafal yang zahir itu keluar dari Islam atau tidak? Nah, kalau lafal yang sharih dalam kekufuran, maka tinjauannya karena dia hanya memiliki satu makna dan itu adalah kekufuran, maka tinjauannya adalah dia memahami makna sebenarnya dari perkataan yang dia ucapkan atau tidak. Ya, dia paham dengan makna perkataan yang dia ucapkan atau tidak. Seperti itu. Contohnya, seperti orang mengatakan Allahu jism. Allahu jism. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan jismun atau al-jism adalah segala sesuatu yang memiliki ukuran, yang punya panjang, lebar, kedalaman, ketebalan, itu yang dinamakan dengan jism. Sehingga orang yang mengatakan Allah jism, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, yakni dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang mana jism itu merupakan satu di antara sebahagian besar makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, seperti itu. Jadi hukum orang yang mengatakan Allah jism, jika dia paham maknanya, seperti yang sudah kita jelaskan, hukumnya keluar dari agama Islam. Nah, kalau misalkan dia tidak paham dengan apa yang dia katakan, tidak tahu makna sebenarnya dari kata jism, sehingga yang dia pahami apa? Ketika mengatakan Allah jism, yang dia pahami adalah Allah itu Maha Esa. Atau yang dia pahami Allah itu tidak serupa dengan makhluknya.
Nah, maka yang seperti ini, ketika dia memang tidak paham makna sebenarnya dari perkataan Allahu jism, maka hukumnya tidak kufur. Paham ya? Jadi dilihat tinjauannya adalah dia itu paham dengan makna yang sebenarnya dari lafal yang sharih itu atau tidak. Nah, seperti itu. Dapat difahami ya? Nah, seperti itu. Kalau lafal yang zahir, nah, pengertiannya apa tadi? Perkataan yang sebahagian maknanya adalah kufur dan sebahagiannya lain adalah tidak kufur. Maka tinjauan bagi kita menghukumi orang yang mengatakan dengan lafal yang zahir keluar dari Islam atau tidak adalah makna-makna yang dia kehendaki. Makna-makna yang dia kehendaki. Kalau dia menghendaki makna yang kufur, maka hukumnya keluar dari Islam. Kalau dia menghendaki makna yang tidak kufur, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Seperti ungkapan di dalam bahasa Arab ketika orang mengatakan hadzal mataru khairum minallah. Ya. Jadi saya ulang lagi, hadzal mataru khairum minallah. Nah, jadi kalau orang mengatakan ungkapan yang seperti ini, maka dilihat dulu apakah dilihat dulu makna-makna yang dia kehendaki. Karena kalau dalam bahasa Arab kata khair, ya khairun itu al khair, dia bisa memiliki dua makna. Bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah afdol. Dalam konteks kalimat tertentu maknanya adalah afdol. Ya, afdol itu lebih utama. Nah, lebih utama. Dan makna lain dari kata khair adalah ni'mah, atau sudah mirip juga seperti bahasa Indonesia, maknanya adalah nikmat. Ya, saya ulangi, khair itu bisa memiliki dua makna, bisa bermakna afdal, yakni lebih utama, bisa juga bermakna nikmat. Ya, jadi kita kembali ke contoh. Ketika orang mengatakan hadzal mataru khairum minallah, maka kalau dia menghendaki makna afdal, maka artinya bagaimana? Hujan ini lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini kata dia lebih utama dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal dibanding Allah. Maka kalau makna yang seperti ini yang dia kehendaki, hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Karena tidak ada yang lebih afdal dibandingkan Tuhan kita. Karena Allah Ta'ala adalah pencipta dan segala sesuatu selainnya adalah ciptaannya. Sehingga tidak mungkin ciptaan lebih afdal dibandingkan penciptanya. Nah, seperti itu. Hukumnya keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia menghendaki makna ni'mah, yakni ketika dia mengatakan hadzal mataru ni'matu minallah, maknanya hujan ini adalah karunia atau nikmat dari Allah, maka orang yang mengatakan seperti ini hukumnya tidak keluar dari Islam. Kenapa penting? Kenapa saya jelaskan kaidah seperti ini? Karena contoh-contoh yang kita sebutkan, baik yang sudah kita sebutkan atau yang akan kita sebutkan, itu kembalinya akan kepada dua kaidah tadi, ya, dua pembahagian lafal kekufuran tadi. Ada kalanya lafalnya itu sharih, ada kalanya lafalnya itu zahir. Nah, kalau kita flashback kembali dari contoh, misalkan kalau pada kufur keyakinan itu ada contohnya ketika orang meyakini bahwa Allah itu punya anak. Atau misalkan karena kita nggak tahu keyakinan, misalkan orang mengatakan, wahai anak Allah, misalkan. Wahai anak Allah. Nah, lafal seperti ini, ya maknanya hanya satu, yaitu kekufuran. Kenapa demikian? Karena kita tahu
bahwa Allah Ta'ala Tuhan kita itu esa, tidak ada sekutu baginya. Sehingga ketika orang menisbahkan kata anak kepada Allah, hukumnya keluar dari Islam. Nah, ketika orang mengatakan, ya benar Allah, wahai anak Allah, ya, apakah dia keluar dari Islam atau tidak? Maka lihat dulu, dia faham atau tidak dengan apa yang dia ucapkan. Kalau dia faham dengan apa yang dia ucapkan, anak itu apa artinya, maka hukumnya keluar dari Islam. Tapi kalau tidak, maka kita tidak bisa menghukuminya keluar dari Islam. Namun setelahnya kita ingatkan bahwa perkataan ini tidak boleh diucapkan. Seperti itu. Dapat difahami ya? Nah, itu lafal-lafal dalam kekufuran. Ini penting bagi kita untuk memahaminya, agar kita tidak serampangan dalam menghukumi seseorang itu keluar dari Islam atau tidak. Nah, bahkan kalau misalkan kita mendapati di luaran sana orang yang mengatakan sesuatu yang agak-agaknya itu hukumnya keluar dari Islam, tetapi tidak persis sama dengan yang ada di kitab ini, maka hendaknya kita tanyakan dulu kepada orang yang lebih memahaminya. Kita tanyakan dulu kepada guru-guru kita, apa hukumnya orang yang mengatakan dengan ungkapan yang demikian. Nah, seperti itu. Meskipun dia agak-agak mirip dengan yang di dalam contoh kitab ini. Seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjutkan kepada contoh-contoh kufur perkataan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya? Ya, silakan. Ah, Nah, ini pernah saya tanyakan ke Ustaz Taufik dulu. Bagaimana orang yang mengatakan di sisi bagi Allah, menisbahkan kata sisi bagi Allah. Maka kalau dia mengucapkan dengan bahasa Indonesia, maka kita kembalikan ke kaidah dalam bahasa Indonesia. Nah, di sisi itu sendiri, itu punya banyak makna. Sehingga makna mana yang dia kehendaki, kalau dia menghendaki makna yang kufur, maka hukumnya kufur. Kalau dia maknanya tidak kufur, maka dia tidak kufur. Seperti itu. Karena terkadang ketika orang mengatakan di sisi yang dia pahami apa? Ya, semoga amal ibadahnya kata dia diterima di sisinya. Maksudnya apa dia mengatakan demikian? Semoga Allah menerima amal ibadahnya. Seperti itu yang dia pahami. Ya kan? Biasanya orang seperti itu. Sehingga kalau kita mendapati orang mengatakan di sisi bagi Allah, maka kita lihat dulu apa yang dia pahami dari yang dia ucapkan. Ataupun makna mana yang dia kehendaki. Kalau seandainya kata di sisi itu punya makna yang tidak kufur. Nah, itu dilihat lagi di sisi itu punya makna yang tidak kufur atau tidak. Nah, itu dilihat dulu dalam segi bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Uh, saya belum tahu kalau apa namanya kata di sisi itu punya makna yang tidak kufur atau tidak. Itu saya belum tahu. Nah, dilihat dulu. Ya, di dalam KBBI misalkan, makna di sisi itu apa-apa saja. Kalau ada makna yang tidak kufur, sehingga orang ketika mengatakan di sisi Allah, yang dia pahami makna tidak kufur, maka tidak kufur hukumnya. Tapi kalau seandainya maknanya hanya kekufuran, maka lihat dulu apakah dia memahaminya seperti demikian atau tidak. Apakah dia paham dengan yang dia ucapkan atau tidak. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana?
Ya, diingatkan saja bahwa dalam bertutur kata hendaknya kita memposisikan diri kita antara dua, ya. Hendaknya kita memposisikan diri kita antara dua. Perkataan yang akan kita ucapkan itu bisa mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Jadi kalau misalkan si kawan ini udah kita jelaskan bahwa kata di sisi itu tidak boleh, maknanya ini, tapi dia tetap mengatakannya, padahal dia sudah tahu maknanya itu, kalau ini misalkan ya, misalkan maknanya itu hanya kekufuran misalkan. Udah kita ingatkan, kemudian dia tetap mengatakan perkataan seperti itu, maka ya bisa kita hukumi dia keluar dari Islam. Ini kalau memang perkataannya itu tidak ada makna lain selain kekufuran. Tapi kalau misalkan ada makna lain, ya, yang tidak kufur, sehingga dia tetap mengatakannya dengan menghendaki makna yang tidak kufur tersebut, maka tidak mengapa. Seperti itu. Ya. Jadi terkadang kita dalam menyikapi sesuatu harus cerdas, ya, harus cerdas. Terkadang kalau kita 12 pas mengingatkan seseorang, orang itu biasanya terkadang menolak apa yang kita sampaikan. Terlebih lagi kalau orang itu tahu masa lalu kita, sehingga dia menolak apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kata di sisi, dicek aja di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya apa-apa saja. Kalau seandainya ada makna yang tidak kufur, maka alangkah lebih baiknya kalau misalkan orang itu sulit untuk diingatkan, kita hindari dalam mengingatkannya. Nah, seperti itu. Kalau memang seandainya tidak ada makna yang tidak kufur. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Ada? Hah? Ya, sebentar ya. Ya, tangan ya. Itu lagi-lagi kita lihat dari segi kaedah bahasa Indonesia. Terkadang orang mengatakan tangan itu menunjukkan kekuasaan, ya kan? Terkadang menunjukkan kekuasaan. Seperti misalkan orang mengatakan eh, orang mengatakan Allah berdiri dengan sendirinya. Yang dia pahami apa? Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Terkadang orang mengatakan kata tangan bagi Allah yang dia pahami apa? Kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah terkadang. Itu kalau tidak salah dalam Kamus Bahasa Indonesia itu tangan itu punya banyak makna dia. Cuman apakah hukumnya ketika orang mengatakan tangan bagi Allah, kemudian dia menghendaki makna lain seperti kekuasaan, apakah ini tidak kufur? Ini kita tanyakan lagi. Ya, tapi kalau secara pemaknaan ketika orang mengatakan Allah memiliki anggota badan, maka hukumnya keluar dari Islam. Ya, secara makna yang sebenarnya hukumnya keluar dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari anggota badan. Yang namanya beranggota badan sudah pasti dia punya ukuran. Ya kan? Yang punya anggota badan sudah pasti punya ukuran.
ukuran. Dari mana kita ketahui dia punya ukuran? Ya kita lihat diri kita sendiri. Kita punya ukuran, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ya kan? Punya ukuran. Sehingga ketika dia punya ukuran, pasti butuh kepada yang lain, yang lebih kuasa darinya, yang menghendaki dia memiliki ukuran seperti itu. Sedangkan yang membutuhkan kepada yang lain sudah pasti dia lemah, yang lemah sudah tentu bukan Tuhan. Maka dari itu Allah Maha Suci dari beranggota badan. Seperti itu. Kalau memang ketika dia mengatakan tangan bagi Allah dan dia menghendaki dan dia pahami memang tangan itu ya anggota badan, ya, maka hukumnya keluar dari Islam. Seperti itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan ada penggunaan lafal yang yad, ya kan? Ada penggunaan kata yad yang secara zahir maknanya tangan. Tetapi makna sebenarnya dari ayat itu bukanlah tangan. Seperti itu. Mungkin dalam segi bahasa Indonesia juga demikian. Ya, makna tangan bisa kekuasaan. Sehingga kalau orang itu memahami, yang dia pahami apa? Tangan itu kekuasaan. Maka hukumnya tidak keluar dari Islam. Itu ya. Tergantung bahasa apa yang dia gunakan. Kalau bahasa Indonesia, maka kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, kita kembalikan ke bahasa Arab. Baik. Amin, Wafiq. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Sedikit saja ya. Sedikit saja kita bahas pada hari ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa kayaqul law amarani Allahu bikadza lam af'alhu aw law saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha aw law a'tani Allahu jannata ma dakhaltuha mustaqifan aw muzhiran lil inadi fil kul. Kita bacakan dulu matannya sebelum kita jelaskan. Baik, pengarang kitab menuliskan, berkata, juga bila seseorang berkata, jika Allah memerintahkan kepadaku dengan suatu perkara, maka aku tidak akan mengerjakannya. Atau apabila kiblat berubah ke arah ini, maka aku tidak akan sholat ke arahnya. Atau jika Allah memberiku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Perkataan-perkataan ini ia ucapkan untuk merendahkan atau ainad, menolak. Yakni perkataan maksudnya menolak di sini adalah dia mengingkari sesuatu tersebut di dalam syariat Islam. Baik, kita jelaskan. Jadi kalau misalkan seseorang mengatakan, jika Allah memerintahkan kepadaku dengan suatu perkara, maka aku tidak akan mengerjakannya. Maka ketika seseorang mengatakan hal yang seperti ini, dilihat tujuannya itu apa. Ya, tujuannya itu apa? Kalau dia ketika mengatakan, jika Allah memerintahkan kepadaku dengan suatu perkara, misalkan sholat, maka aku tidak akan mengerjakannya, ya, dengan tujuan melecehkan sholat, dengan tujuan menghina sholat, melecehkan atau menghina salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Ya, saya ulangi. Ketika orang mengatakan, jika Allah memerintahkan kepadaku suatu perkara, maka aku tidak akan mengerjakannya. Ya, kalau misalkan dia mengatakan ini dengan tujuan untuk melecehkan, meremehkan, menghina perintah Allah tersebut, misalkan sholat, puasa, ya, zakat misalkan, maka hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Maka dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau misalkan
dia mengatakan, aku tidak akan mengerjakan perkara itu, aku tidak mau mengerjakan perintah Allah tersebut, dengan tujuan apa? Yang dia tolak itu adalah orang yang mengatakannya. Jadi kalau misalkan ada si A, kemudian si B, si A dan si B ini, ya, mereka ini, si B ini kurang suka dengan si A. Entah ada keirian, ya, kedengkian, ya, kepada si A, sehingga dia kurang suka dengan si A. Nah, kemudian si A ini mengajak si B untuk melaksanakan sholat misalkan. Mengajak si B untuk melaksanakan sholat. Yang mana kita tahu bahwa sholat merupakan perintah Allah. Kemudian si B mengatakan, aku tidak mau melaksanakannya. Meskipun Allah yang memerintahkannya. Tujuan dia mengatakan itu, apa tujuan dia? Menolak ajakan dari orang yang mengajak tadi, yaitu si A tadi. Yang dia tolak itu adalah si A. Karena si A yang ngajak kebaikan kepada si B, sehingga dia tolak. Tapi kalau orang lain dia mau, itu istilahnya. Karena si A itu yang ngajak, dia nggak mau sholat. Karena si B ini kurang suka dengan si A. Maka yang seperti ini tidak semerta-merta kita hukumi keluar dari agama Islam. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi, kalau misalkan dia mengatakan ungkapan seperti ini dengan tujuan melecehkan, menghina, meremehkan perintah Allah, maka hukumnya keluar dari Islam. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah seperti tadi, dia menolak ajakan orang, bukan mengingkari kewajiban, bukan meremehkan, bukan melecehkan, bukan menghina perintah Allah, maka hukumnya tidak keluar dari Islam. Seperti itu. Ya, di sini kita berbicara keluar atau tidaknya orang tersebut dari agama Islam. Bagaimana dia bisa keluar dari Islam dengan ungkapan itu atau tidak. Nah, adapun lebih baiknya bagaimana ketika orang ngajak kita kebaikan, meski mohon maaf sebejat apapun dia, seburuk apapun masa lalunya, ketika dia ajak kita kepada kebaikan, maka hendaknya kita mengindahkannya. Hendaknya kita melaksanakan kebaikan tersebut, terlebih-lebih lagi adalah sebuah kewajiban. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, atau jika seseorang berkata, apabila kiblat berubah ke arah ini, maka aku tidak akan sholat ke arahnya. Nah, lagi-lagi kita lihat dulu tujuannya apa. Ketika orang mengatakan, apabila kiblat berubah ke arah ini, misalkan kiblat ke arah di depan dia, kemudian dia katakan kiblat arahnya depan dia. Kemudian sambil dia serong, dia mengatakan apabila kiblat berubah ke arah ini, maka aku tidak akan sholat ke arahnya. Ya, maka aku tidak sholat ke arahnya. Kalau tujuannya adalah melecehkan kiblat tersebut, menghina arah kiblat tersebut, ya, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam kalau memang tujuannya adalah melecehkan atau menghina. Tapi kalau misalkan ketika ada orang, ya, dilihatnya orang itu arah kiblatnya salah, misalkan. Kemudian ditegurnya arah kiblat itu ke sini, misalkan. Nah, kemudian orang yang ditegur itu mengatakan, nggak apa-apa, saya sholat ke arah ini aja. Nah, karena malasnya dia untuk mengubah arahnya ke arah yang benar, gitu. Dia tetap ya sesuai dengan yang dia pengen aja, arahnya ke sini aja gitu. Dia sholat. Nah, karena malasnya, ya tidak mau, karena malasnya tidak mau berpindah arahnya ke arah yang benar, karena malas. Maka yang seperti ini hukumnya tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari agama Islam. Seperti itu. Nah, penting kita memahami ini. Nah, kemudian yang terakhir, apabila orang berkata, jika Allah memberiku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Nah, lagi-lagi dilihat dulu tujuan dia mengatakan itu apa.
Ketika orang mengatakan, jika Allah memberiku surga, aku tidak akan memasukinya. Dengan tujuan apa? Melecehkan surga, meremehkan surga, ya, atau dia menolak adanya surga di dalam syariat Islam, ya, mendustakan adanya surga di dalam Islam, padahal dia tahu surga itu benar adanya, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Tapi kalau misalkan dia mengatakan, aku, ya, meskipun Allah memberiku surga, aku rela, aku ridho untuk tidak memasukinya. Nah, dia rela, dia ridho untuk nggak masuk surga meskipun Allah menghendaki dia itu masuk surga. Allah memberinya surga, tetapi dia rela untuk tidak masuk surga. Nah, seperti itu. Maka ungkapan seperti ini, kalau tujuannya seperti yang kedua tadi, hukumnya tidak keluar dari Islam. Ya. Jadi misalkan orang mengatakan, aku ridho, ya, jika Allah memberiku surga, aku ridho untuk tidak memasukinya. Nah, dia ridho untuk tidak memasukinya, tanpa memasukinya. Maka orang yang mengatakan seperti ini, hukumnya tidak keluar dari Islam. Tapi kalau tujuannya adalah mendustakan bahwa surga itu benar adanya di dalam syariat Islam, padahal dia tahu surga itu benar adanya, atau dia tujuannya adalah melecehkan surga itu sendiri, maka hukumnya keluar dari Islam. Jadi intinya, 3 contoh perkataan tadi, kalau tujuannya adalah melecehkan, tujuannya adalah meremehkan, tujuannya adalah menolak, atau menyatakan bahwa itu bukan bagian dari syariat, atau tujuannya apa? Menghina, ya, maka hukumnya keluar dari agama Islam. Dilihat dulu tujuannya apa. Tapi kalau tujuannya bukan melecehkan, bukan tujuannya menolak, bukan tujuannya mendustakan syarak, ya, bukan mengingkari hal tersebut ada di dalam syarak, maka hukumnya tidak keluar dari Islam. Tapi kalau tujuannya melecehkan, menolak atau mendustakan syarak, maka keluar dari Islam. Seperti itu. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang ke depan, masih seputar contoh-contoh dari kufur, perkataan yang memang masih banyak lagi contoh-contohnya. Ya. Tapi insya Allah ta'ala, semoga kita tetap semangat, tetap istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu agama. Karena ketahuilah teman-teman sekalian, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang ini akan dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu agama. Akan dimudahkan oleh Allah bagi orang tersebut memahami tentang agama. Sebagaimana dalam hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi diri seseorang, yufaqihu fid din, maka Allah Ta'ala akan memberikan bagi orang tersebut pemahaman tentang agama. Pemahaman tentang agama ini bagaimana bisa diraih oleh seseorang? Tentunya dengan cara mempelajari agama itu sendiri. Sehingga tercapailah pemahaman tentang agama. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga yang kita pelajari benar-benar dapat kita pahami secara benar dan dapat kita amalkan. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan beristighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.